Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas, jumpa kembali dengan Bu Lila Masudia. Semoga kalian tetap semangat meski masih harus belajar dari rumah. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, sebagai warga negara yang baik, marilah kalian ucapkan dasar negara kita. Pada minggu ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, yaitu tentang energi alternatif. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada minggu ini yaitu untuk bahasa Indonesia KD 3.3 menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi. 4.4 menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep sumber dan bentuk energi. PPKN 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 4.2 menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Matematika 3.6 menjelaskan dan menentukan lama waktu suatu kejadian. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lama waktu. SBDP 3.1 mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif. 4.2 membuat karya dekoratif. Tujuan pembelajaran dari materi minggu ini, selesai menyimak video pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi informasi tentang energi dengan benar. 2. Menuliskan pokok-pokok informasi menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. 3. Mengidentifikasi kewajiban-kewajiban terkait perubahan energi. 4. Menentukan perilaku yang berkaitan dengan perubahan energi. 5. Menyebutkan cara menentukan lama waktu. 6. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan lama waktu. 7. Mengidentifikasi unsur-unsur garis, bidang, warna pada karya dekoratif. 8. Membuat karya dekoratif menggunakan unsur garis, bidang, dan warna. Muatan bahasa Indonesia. Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Kenapa diperlukan energi alternatif? Karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak, sedangkan penggunaannya semakin meningkat. Ini juga pengaruh dari jumlah penduduk yang terus meningkat. Apa saja yang termasuk energi alternatif? 1. Energi panas matahari. 2. Energi gerak angin. 3. Energi gerak air. 4. Energi panas bumi. 5. Energi biomasa. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah, dan berlimpah. Energi matahari. Energi cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan alat yang disebut sel surya. Saat cahaya matahari mengenai sel surya, terjadi arus listrik yang mengalir lewat kawat yang menghubungkan bagian atas dengan bagian bawah. Sistem listrik dengan surya dapat digunakan di mana saja selama terdapat sinar matahari. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau disebut PLTS. Energi gerak angin sebagai energi alternatif. Angin adalah udara yang bergerak.
Gerakan angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini sebagai pengganti bahan bakar minyak. Di negara Belanda, kincir angin sudah menjadi energi utama. Di Jepang juga memanfaatkan angin untuk berbagai keperluan. Sudah sejak dulu manusia memanfaatkan energi angin. Contohnya, untuk menggerakkan perahu layar, kincir angin, menerbangkan layang-layang. Pembangkit listrik yang memanfaatkan energi angin sebagai sumber energinya disebut dengan PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Air sebagai sumber energi alternatif. Air terjun merupakan salah satu sumber energi gerak. Energi gerak ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air disebut PLTA. Keuntungan air sebagai sumber energi antara lain melimpah dan mudah diperoleh. Sedangkan kelemahan air sebagai sumber energi antara lain 1. Membutuhkan bangunan yang mendukung, harus besar dan kukuh. 2. Jika kemarau panjang maka pasokannya berkurang. Energi panas bumi. Energi panas bumi merupakan sumber energi alternatif yang ekonomis. Untuk mendapatkan energi panas bumi, maka dilakukan pengeboran tanah di daerah yang berpotensi panas bumi. Tujuannya untuk membuat lubang gas panas. Gas panas dimanfaatkan untuk memanaskan ketel uap atau boiler, sehingga uapnya bisa menggerakkan turbin uap yang tersambung ke generator penghasil listrik. Pembangkit listrik tenaga uap biasa disebut PLTU. Di Indonesia, PLTU terdapat di Kamojang, Jawa Barat. Energi biomasa. Biomasa adalah materi biologis yang masih hidup atau telah mati. Bahan pembentuk biomasa berasal dari dua jenis, yaitu kategori tumbuhan dan kategori hewan. Berbagai contoh dari energi biomasa sebagai berikut. 1. Biogas. 2. Kayu. 3. Limbah pertanian. Biogas merupakan jenis energi alternatif melalui pemecahan bahan organik, pupuk kandang, kotoran manusia, material tanaman. Kayu yang dibakar akan menghasilkan panas yang biasa digunakan untuk memasak. Limbah pertanian yang bisa dimanfaatkan untuk biomasa adalah kotoran ternak, ampas tebu, dan juga jerami. Muatan PPKN, hak dan kewajiban anak. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik dalam kehidupan sosial sehari-hari. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya terserah kita. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Contoh, hak dan kewajiban anak. Hak anak antara lain 1. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua dan guru, bermain, belajar, mendapat fasilitas-fasilitas, dan memanfaatkan energi. Sedangkan kewajiban anak antara lain 1. Menghormati atau mematuhi orang tua dan guru, memanfaatkan waktu bermain dengan baik, menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab,
4. Menjaga keberadaan fasilitas agar tidak hilang atau rusak. 5. Melestarikan dan memanfaatkan energi sesuai kebutuhan. Menghitung lama waktu suatu kejadian untuk muatan matematikanya. Contoh, Zaki belajar mulai pukul 16 dan selesai belajar pada pukul 17.25. Berapa lama Zaki belajar? Cara penyelesaiannya selesai pukul 17.25. Kita tulis dulu ya mulai selesainya. Mulai pukul 16. Kita kurangkan hasilnya 125. Jadi lama Zaki belajar 1 jam 25 menit. Contoh kedua, Rasyad berangkat ke Surabaya pukul 13. Waktu yang dibutuhkan 2 jam 35 menit untuk sampai di Surabaya. Pukul berapa ia tiba di Surabaya? Cara penyelesaiannya, berangkat kita tulis pukul 13. Waktu yang dibutuhkan 2 jam 35 menit. Kita jumlahkan hasilnya 15.35. Jadi Rasyad tiba di Surabaya pukul 15.35 menit. Untuk muatan SPDB, gambar dekoratif. Karya seni dekoratif merupakan aliran seni lukis yang mengkombinasikan antara garis-garis lurus dan lengkung. Hasil karya seni dekoratif berupa sebuah objek gambar yang geometris. Lukisan dekoratif merupakan gambar hiasan yang ditonjolkan adalah ketajaman garis atau warna antara bidang yang satu dengan yang lainnya. Dasar yang dibuat adalah pola garis. Beberapa bentuk garis yang dapat digunakan untuk membuat pola dekoratif adalah garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Langkah-langkah membuat gambar dekoratif. 1. Menentukan tema. 2. Membuat sketsa. 3. Mulai melukis dengan warna. Keindahan gambar dekoratif terletak pada komposisi, warna, garis, dan bentuk motifnya. Bidang-bidang yang dihias dapat berbentuk lingkaran, segitiga, persegi, atau segi 5. Nah, terima kasih anak-anak. Anak-anak telah menyimak video pembelajaran tema 6 subtematika. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.